Cinta iman kepada Allah number one. Yang pertama, bukti cinta kepada Allah itu adalah kata Rasulullah dalam sabdanya, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Belum dikatakan kita cinta kepada Allah dan yang lainnya tidak ada maknanya kalau yang satu ini tidak ada. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah itu buktinya u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a, kata Rasul. Apa itu? Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Bu, pernah nggak dengar ada jin setan nyembah kuburan? Ada nggak jin setan iblis nyembah pohon-pohonan, patung? Lah kok manusia ada? Berarti kan manusia ini lemah sekali, bodoh banget. Yang kasih pahala Allah, yang kasih kesembuhan, kesehatan Allah. Bu, renungannya gini, maaf. Ibu bangun tidur, ini tiba-tiba kaki nggak bisa digerakin, mau apa? Bu, bangun tidur tiba-tiba ini tangannya ngepal terus nggak bisa digerakin, mau apa? Apa nggak ngeri? Bu, bangun tidur tiba-tiba nggak bisa mingkem karena banyak yang ngomongin orang, ngegosip. Gimana? Ya nggak? Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi orang yang betul-betul cinta kepada Allah, buktinya ada. Bukan omdo. Tadi saya contohkan, suami ngomong ke istrinya, Mama I love you, Mama I love you, sampai 100 kali nggak pernah ngasih duit, pret itu, Bu. Nah, orang yang cinta kepada Allah ada buktinya. Tadi beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Yang kedua, apa buktinya dia cinta kepada Allah? Yang kedua, ini masya Allah, ya, senang, semangat, sungguh-sungguh, dan istiqomah. Waduh, 4 nih, Bu. Senang, semangat, sungguh-sungguh, dan istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin, gitu dong. Lama banget. Emang kalau lagi nulis sambil bilang nggak bisa bilang amin gitu? Iya, sambil nulis nggak bisa bilang amin gitu. Senang, semangat, sungguh-sungguh dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Nah. Jadi imannya nggak tergantung dengan si kondom. Apa si kondom? Imannya nggak tergantung dengan si kondom. Situasi, kondisi dan dompet. Nah, itu. Senang, semangat, sungguh-sungguh dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Amin. Mantap nggak, Bu? Mantap orang ini. Orang beriman, klong-klong, ngapain? Ibu semangat mati, nggak semangat juga mati. Iya kan? Yang penting semangat. Yang ketiga, apa buktinya cinta iman kepada Allah? Yang ketiga, bersyukur. Bersyukur ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersyukur ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Sekali lagi,
Bersyukur ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah, dan bersabar. Ini masih satu poin. Dan bersabar ketika diuji, dan bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ulangi ya. Bersyukur ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kira-kira ibu ingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Ada kan? Ibu, halo. Kira-kira mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Sabar dan syukur gimana? Kalau syukur itu kan kaitannya dengan yang enak-enak, yang menyenangkan. Punya ini, punya itu. Pokoknya lebih gampang deh syukur itu kan. Kalau sabar itu kan banyak dengan yang nggak enak. Jatuh, sakit, susah, sulit, ketipu, dizolimi. Pokoknya dengan yang enak-enak deh. Ibu pingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Sabar dan syukur gimana mendudukannya? Kalau syukur kan dikaitkan dengan yang menyenangkan, ya, nggak susah, pokoknya yang happy. Sabar berarti dengan yang sulit, yang susah, sakit, susah, ketipu, ditipu, dizalimi, nggak enak-enak deh. Ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Terserah Allah. Yang penting masuk surga. Apakah yang kita lakukan dinilai oleh Allah syukur, atau yang dinilai Allah sabar? Pokoknya lakukan aja. Astagfirullahaladzim. Ya emang ibu harus sabar bu ngadepin saya bu. Kan perjanjiannya gitu kan. Makanya bu Nabi Musa nggak sabar. Nabi Musa nggak sabar dengan Nabi Khidir ya bu ya. Suruh jangan bertanya aja nggak bisa. 3 kali tetap nggak bisa, tetap akhirnya. Yang ketiga, yaitu tadi yang ketiga. Tadi kan yaitu beribadah pada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik. Kemudian senang, semangat, sungguh-sungguh dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Yang ketiga, bersyukur ketika diuji dengan yang tidak bersyukur ketika diberi kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah, bersabar ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Yang keempat dari ibu atau dari saya? Nggak apa-apa nih, dari saya lagi. Yang keempat bu, ini kalau udah ngomong cinta kepada Allah ini harus dibuktikan. Apa yang keempat? Hanya mau dengan yang halal, menolak yang haram dan riba. Hanya mau dengan yang halal, menolak yang haram dan riba. Hanya mau dengan yang halal, menolak yang haram dan riba. Makanya lebih baik anak ibu kerja di satu tempat, pabrik, PT, kantor, luar kantor, apalah namanya terserah. Yang penting halal berkah. Walaupun upahnya, gajinya setiap bulan 8 juta, halal lebih baik daripada kerja di satu tempat ya cuma 2 juta haram lagi. Mending yang 8 juta halal bu daripada yang 2 juta haram. Kalian beriman itu kalau nggak halal nggak mau, nehi. Nggak. Ya akan ke pincut dengan orang-orang yang bergelimuran dengan dosa maksiat dengan yang haram, nggak. Yang bodoh udah orang kaya,
dia usahanya mapan, begitu jadi pejabat malah ya jadi rusak. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, 1 sampai 4 tadi kan dari saya. Coba yang kelima gantian dari ibu. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Masya Allah. Ayo yang kelima. Kira-kira apa itu? Coba ibu kan sudah dari 1, 2, 3, 4 itu kan ada kebaca nanti. Yang kelima apa? Yang kelima apa? Akhirat, nanti bahasan akhirat. Jadi yang kelima apa, Bu? Ini kalau orang itu betul-betul cintanya kepada Allah benar, Bu, maka dia apa? Tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Kenapa? Kalau hatinya kotor gimana dia bisa menikmati ibadah? Atau ibu aja, mohon maaf ya, kalau punya rumah belum sampai kotor udah dibersihkan, udah dipel, wangi, kan mesti ibu nyaman kan? Hati kita sendiri, Bu, kalau lagi dalam kondisi puasa contohnya, kita kan lebih leluasa, nyaman kan? Tapi kalau hati kita lagi masalah, sumpek, Bu. Tazkiyatun nufus artinya apa? Orang yang cinta pada Allah itu dia akan selalu membersihkan hatinya. Gak boleh, Bu, gak boleh penyakit hati melekat pada dirinya. Terutama 5 penyakit hati. Mau ditulis atau ditulis betul? Ya, jadi tazkiyatun nufus. Ya, ini saya gak uraikan ya, saya hanya sebutkan. Ya, nanti kalau kita dipertemukan, insya Allah Allah pertemukan lagi akan saya uraikan. Tapi saya ingin sebutkan saja, terutama 5 penyakit hati. Yang pertama, yang A. Jadi tazkiyatun nufus itu kan orang yang beriman tuh cinta pada Allah apa? Dia kan selalu berusaha membersihkan hatinya. Karena hati kalau kotor bermasalah, Bu. Atau ya, membersihkan penyakit hati. Terutama 5 penyakit hati. Pakai 1, 2, 3 atau ABC? Ya, ABC lah biar agak beda. A. Al-kibr. Al-kibr, somse. Saya mau tanya, Bu. Qarun itu dilaknat oleh Allah karena kesombongannya, ya kan? Qarun dilaknat oleh Allah karena apa? Kenapa dia sombong? Kenapa? Nah, ini saya perlu luruskan. Jadi kalau Qarun itu sombong karena kaya, itu ajaran dari mana? Kalau bisa kita tuh jadi orang yang kaya kok. Bisa sedekah, bisa infak, bisa kurban tiap tahun, bisa sering umroh, bisa membantu fakir miskin kaum du'afa, bisa untuk kemaslahatan umat, bisa sedekah jariyah. Ya. Kalau mau nikahkan anak juga ada, mau akikah ada. Nah, kalau kita memahami seperti itu, kesannya nggak boleh kaya dong. Ibu ngerti nggak? Jadi Qarun itu dilaknat oleh Allah bukan karena kayanya. Iya, karena sombongnya. Sombongnya Qarun kenapa? Loh, masa banyak harta jadi sombong? Qarun, halo sekali lagi. Qarun dilaknat oleh Allah karena kan sombong, orang selalu gitu. Kenapa sombong? Karena kayanya enggak. Jadi dengerin, Qarun dilaknat oleh Allah itu karena sombong, iya. Tapi kan orang kayaknya sombong karena kayaknya enggak. Karena dia mengatakan ini adalah karena jeripayahku. Sombongnya dia menganggap itu karena jeripayahnya, bukan dari Allah. Nabi Sulaiman mengatakan apa?
Nabi Sulaiman kaya banget. Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini merupakan nikmat karunia dari Allah. Lah kalau koron ini karena jeripaya udang jangan bawa Tuhan. Kalau bahasanya gitu, Bu. Ini kerja kerasku ini. Jangan bawa Allah. Nah gitu, kurang ajar. Jadi sombongnya Korun karena dia mengatakan ini adalah jeripaya kehubukan dari Allah. Kan kurang ajar. Ya? Ya sama kok dengan Korun. Ya dosa besar dong. Dosa besar. Aku kok sombong kok. Jadi bukan karena kaya, salah. Nanti kalau karena kaya nanti kita nggak boleh kaya dong. Jangan kaya-kaya nanti kamu seperti Korun. Loh. Beda kan? Karena sombongnya dia dengan mengatakan Fir'aun bukan karena rajanya, tapi mengatakan aku adalah sebagai Tuhan. Itu yang karena dilaknatnya. Baik. B. Ya sebentar lagi, Bu. Aman ya, Bu. Penyakit hati yang harus kita bersihkan yang B adalah karena al-kadzibu. Al-kadzibu. Dusta. Al-kadzibu. Dusta. Tadi yang suka berdusta ibu-ibu atau mama? Loh kok jadi belok? Wong pertanyaannya ibu. Ya Allah, ya Allah. Tuh. Berarti yang suka marah-marah? Astagfirullah. Berarti nggak salah ya kalau saya bilang yang suka marah-marah ibu-ibu atau ibunya anak-anak ya. C. Ini ada urutan tersendiri, Bu ya. C. Apa penyakit hati yang harus kita bersihkan? Yang C. Al-bukhlu. Al-bukhlu. Kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili, karyang. Ya. Terus ke. Kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili, karyang. Nah. Celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. D. Ini penyakit hati. Yang D ini apa? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi hubbu dunya. Terlalu mencintai dunia. Kalau cinta dunia sedikit boleh, tapi kalau terlalu wele-wele. Cinta dunia. Satu lagi penyakit hati, gantian dong, masa aku terus. Number 5, A, B, C, D, E. Gak apa-apa, saya lagi gak apa-apa ini. Apa yang D? Yang E? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Nah, berhubung ada yang menjawab dengan benar, nanti boleh pulang semua setelah selesai. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. Ya. F. Udah tadi. A, B, C, D. Yang F ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang F. Alhamdulillah selesai.
Kan diawali dengan bismillah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, selesai.